Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rekayat, rekayasa tanah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafif Alaudin dari Teknik Lingkungan Angkatan 23 dengan NIM 235131155 yang diampu oleh Ibu Insinyur Nesya Hanumistoro eh, STTT Mr. N titik IPP. IPP. Selanjutnya, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan rekayasa tanah. Apa itu rekayasa tanah? Rekayasa tanah adalah disiplin ilmu yang mempelajari sifat-sifat tanah dan teknik untuk memperbaiki atau mengelola tanah agar dapat mendukung konstruksi dan infrastruktur dengan aman dan efisien. Di sini saya akan mempresentasikan dari soal tugas saya. Pertanyaannya ialah, kenapa saya sebagai calon insinyur teknik lingkungan harus belajar rekayasa tanah? Kenapa? Karena calon insinyur teknik lingkungan menurut saya harus belajar rekayasa tanah karena beberapa alasan penting. Salah satunya yang pertama di sini ada dasar infrastruktur, yang kedua ada stabilitas struktur, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya. Apa itu dasar infrastruktur? Dasar infrastruktur adalah rekayasa tanah yang memberikan pemahaman tentang sifat dan perilaku tanah yang sangat penting untuk perencanaan fondasi bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya. Selanjutnya ada stabilitas struktur. Apa itu stabilitas struktur? Stabilitas struktur ialah pengetahuan tentang tanah yang membantu insinyur mengevaluasi stabilitas lereng, dinding penahan, dan struktur lainnya untuk mencegah kegagalan dan memastikan keselamatan. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Apa itu pengelolaan sumber daya? Pengelolaan sumber daya dalam konteks lingkungan, pemahaman tentang tanah sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air, penanganan limbah, dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi. Di sini saya akan memberikan contoh untuk pengaplikasian terhadap alasan saya mengenai kenapa calon insinyur harus belajar rekayasa tanah. Yang pertama tadi dari dasar infrastruktur. Di sini contoh pengaplikasian dasar infrastruktur terhadap rekayasa tanah ada beberapa hal. Yang pertama ada perancangan pondasi bangunan, yang kedua jalan dan jembatan, yang ketiga stabilitas lereng, empat pembangunan terowongan, lima proyek pengelolaan air. Yang pertama adalah perancangan fondasi bangunan. Fondasi bangunan harus dirancang berdasarkan sifat tanah seperti daya dukung dan kepadatan. Misalnya, fondasi dangkal mungkin digunakan pada tanah yang stabil, sedangkan fondasi dalam diperlukan pada tanah yang kurang stabil. Yang kedua ada jalan dan jembatan. Dalam perancangan jalan, rekayasa tanah digunakan untuk menilai kondisi tanah, memilih material yang tepat, dan memastikan bahwa jalan dapat menahan beban kendaraan. Hal ini juga berlaku untuk jembatan yang memerlukan penilaian terhadap daya dukung tanah di bawah pilar. Yang ketiga ada stabilitas lereng. Dalam proyek konstruksi di daerah berbukit atau lereng, rekayasa tanah ini digunakan untuk menganalisis potensi longsoran tanah dan merancang struktur penahan atau sistem drainase yang efektif. Terus yang keempat ada pembangunan terowongan. Ketika membangun terowongan, insinyur harus mempertimbangkan jenis tanah dan bebatuan yang dilalui untuk memilih teknik penggalian yang tepat dan sistem dukungan yang aman. Terus yang kelima ada proyek pengelolaan air. Dalam pembangunan bendungan atau sebuah waduk, rekayasa tanah digunakan untuk menilai kondisi tanah di lokasi, memastikan bahwa struktur yang menahan tekanan air dan mencegah kebocoran. Di sini saya ada foto dari pembangunan perancangan pondasi bangunan.
Seperti ini ya, Bu. Terus yang kedua, dari alasan saya rekayasa tanah, yang kedua ada stabilitas struktur. Di sini ada beberapa contoh pengaplikasian stabilitas struktur terhadap rekayasa tanah. Yang pertama ada dinding penahan tanah, yang kedua stabilitas lereng, yang ketiga pondasi bangunan, yang keempat jembatan, yang kelima konstruksi terowongan. Yang pertama, dinding penahan tanah. Dalam proyek konstruksi di area dengan perbedaan elevasi yang tajam, dinding penahan digunakan untuk mencegah tanah bergerak. Rekayasa tanah diperlukan untuk menghitung tekanan lateral yang bekerja pada dinding dan menentukan desain yang aman. Yang kedua, di sini ada stabilitas lereng. Pada proyek konstruksi di lereng, insinyur menggunakan analisis rekayasa tanah untuk menilai stabilitas lereng. Jika ada risiko longsor, teknik seperti penguatan lereng atau pembuatan drainase dapat diterapkan untuk meningkatkan stabilitas. Yang ketiga ada fondasi bangunan tinggi. Bangunan bertingkat tinggi memerlukan fondasi yang dirancang dengan baik untuk memastikan stabilitas. Insinyur mengevaluasi daya dukung tanah dan memiliki jenis fondasi seperti tiang pancang yang sesuai untuk mendistribusikan beban secara efektif. Yang keempat, jembatan. Ketika merancang jembatan, analisis tanah penting untuk menentukan kekuatan dan stabilitas pilar. Insinyur perlu memastikan bahwa tanah di bawah pilar mampu menahan beban jembatan yang mencegah penurunan dan pergeseran. Yang kelima, di sini ada konstruksi terowongan. Dalam pembangunan terowongan, rekayasa tanah digunakan untuk menganalisis kondisi tanah dan menentukan metode penggalian yang tepat, serta sistem dukungan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas terowongan selama dan setelah konstruksi. Maaf, di sini ada gambar dari dinding penahan tanah. Ini. Terus selanjutnya ada pengelolaan sumber daya. Di sini juga ada beberapa contoh pengaplikasian pengelolaan sumber daya terhadap rekayasa tanah. Yang pertama, ada rehabilitasi tanah, lahan terdegradasi. Yang kedua, manajemen air tanah. Yang ketiga, pengelolaan limbah. Yang keempat, pembangunan pertanian. Yang kelima, penelitian kualitas tanah. Yang pertama ada rehabilitasi lahan terdegradasi. Dalam proyek rehabilitasi lahan, insinyur menggunakan rekayasa tanah untuk menganalisis kondisi tanah yang terdegradasi, maaf, dan merancang strategi untuk memulihkan kesuburan tanah, seperti penggantian lapisan tanah atau penanaman vegetasi penutup. Yang kedua ada manajemen air tanah. Rekayasa tanah digunakan untuk merancang sistem drainase yang efisien, mencegah genangan air, dan mengelola aliran air permukaan untuk menjaga kualitas dan kuantitas air tanah. Terus yang ketiga ada pengelolaan limbah. Dalam proyek pembuangan limbah, insinyur harus mempertimbangkan sifat tanah untuk memastikan bahwa limbah tidak mencemari tanah dan air tanah. Mereka merancang sistem penahan dan pemantauan yang tepat. Terus yang keempat di sini ada pembangunan pertanian berkelanjutan. Rekayasa tanah membantu dalam merancang praktik pertanian yang mempertahankan kesuburan tanah seperti pengelolaan erosi dan rotasi tanaman yang penting untuk berkelanjutan sumber daya tanah. Yang kelima, penelitian kualitas tanah. Pengujian dan analisis tanah dilakukan untuk menentukan jenis tanah yang paling sesuai untuk berbagai proyek seperti konstruksi atau pertanian guna memaksimalkan penggunaan sumber daya alam. Nah, baik di sini ada foto dari rehabilitasi tanah yang sudah tergradasi, ter, terdegradasi. Baik, cukup sekian. Apabila ada salah kata atau kurang enak, kurang lancar, dimaafkan. Eh, saya Rafif Alaudin pamit undur diri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.